Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalisul Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk kepada Al-Majlisul Hadiyah Ashar, yaitu majlis yang ke-11. Judulnya Fintiha'il Ashril Awwali wa Dukhuli Al-Ashri Al-Awsati min Syahri Ramadan wa ma yanbaghi lil muslimi an ya'malahu qabla fawatil awan, yaitu mengenai telah berakhirnya 10 hari pertama bulan Ramadan dan masuknya 10 hari pertengahan dari bulan Ramadan, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim sebelum hilang kesempatan. Jadi ini tema yang dibahas dalam majlis yang ke-11 ini, mengenai telah berakhirnya 10 hari pertama bulan Ramadan, masuknya 10 hari pertengahan, kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim pada 10 hari pertengahan ini sebelum kesempatan tersebut berlalu. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada segenap keluarga dan para sahabatnya secara keseluruhan. Jadi di awal kajian ini Syekh Hafizahullah Ta'ala mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga beliau mengucapkan salawat ke atas Nabi kita yang mulia Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kemudian Syekh melanjutkan, qad intahal ashrul awwalu min syahri Ramadan, sesungguhnya 10 hari pertama dari bulan Ramadan telah berakhir. Hiya thulusuhu, dia merupakan sepertiganya. Jadi 10 hari pertama bulan Ramadan, ya saat itu sudah berakhir. Hiya thulusahu, sepertiga pertama itu, ya, atau 10 hari pertama itu adalah sepertiga dari bulan Ramadan. Wa dakhalna fil ashri tsani wa hiya al-awsatu min hadza syahri, dan kita telah masuk kepada 10 hari yang kedua. Wa hiya al-awsatu, yang dia merupakan pertengahan, ya, min hadza syahri, dari bulan ini. Jadi 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan yang disebut dengan 10 hari pertengahannya dari bulan Ramadan. Fal nuhasib anfusana fi hazil ashr allati madat kaifa qadainaha, maka hendaklah kita memuhasabah diri kita pada 10 hari pertama yang telah berlalu. Kaifa qadainaha, bagaimana kita menghabiskannya. Wa hal hafiznaha bi ta'atillahi azza wa jalla, dan apakah kita menjaganya, ya, dengan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Wastafatna minha, apakah kita mendapatkan faidah dari 10 hari pertama tersebut. Faman kana qad ahsana fiha wa hafizaha fa alaihi bitazawwudi wal ikmali li baqiyati syahri, barang siapa yang telah berbuat baik pada 10 hari tersebut, dia menjaganya, maka dia wajib untuk menambahnya dan menyempurnakannya li baqiyati syahri, untuk, ya, bulan yang masih tersisa. Wa man kana mufarritan fil ashril madiyah wa mutakasilan, barang siapa yang, ya, mengabaikan 10 hari yang telah berlalu tersebut, wa mutakasilan, dan malas-malasan, fa alaihi bitaubati, maka dia wajib bertobat, wal istidraki lima baqiya, dan berusaha untuk memperbaiki, ya, lima baqiya, untuk waktu yang masih tersisa, ya, min hadza syahri, dari bulan ini, qabla an yafuta kulluhu wa lam yahsul ala syai'in, sebelum bulan ini berlalu semuanya dan dia tidak memperoleh sesuatu. Jadi 10 hari pertama bulan Ramadan saat itu sudah berlalu, maka hendaklah, ya, seorang memuhasabah dirinya, memeriksa dirinya, apakah dia telah menghabiskan 10 hari pertama tersebut dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia telah, ya, memaksimalkan bulan tersebut
mempergunakannya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Apakah dia telah dapat faedah dari 10 hari bulan tersebut. Ya, jika dia sudah menyempurnakan bulan tersebut dengan ibadah, telah mempergunakannya sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala, maka hendaklah dia mempertahankannya, kemudian melipat gandakan semangatnya dan berusaha untuk menyempurnakan hari-hari yang masih tersisa dari bulan Ramadan tersebut. Dan barang siapa yang mengabaikan 10 hari tersebut, tidak maksimal ibadahnya, tidak dipergunakan waktu-waktu di 10 hari tersebut untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang semangatnya beribadah, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia memperbaiki 10 hari yang pertama tersebut dengan memperbanyak ibadah pada 10 hari yang pertengahan, sebelum waktu yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, berlalu tanpa memperoleh apapun di dalamnya. Kemudian wa man kana musirran 'ala dzunubi wal ma'asi, dan barang siapa yang israr, yang terus-menerus 'ala dzunubi wal ma'asi, di atas dosa dan maksiat, walam yatub ila Allah inda dukhuli hadza syahri, dan belum bertaubat kepada Allah ketika masuk bulan ini, wa inda mudiyyi hazihil ashri, dan ketika berlalu 10 hari yang pertama ini, fa alaihi bitaubati wan nadami wa islahil amal, maka ia wajib bertaubat, menyesal dan memperbaiki amal. Jadi terkait dengan 10 hari pertama bulan Ramadan ini, dari perkataan Syekh ini kita bisa menyimpulkan bahwa manusia terkait dengan 10 hari bulan Ramadan pertama ini ada 3 kelompok. Ada orang yang memanfaatkannya sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mengabaikannya, menyia-nyiakannya, tidak memaksimalkan ibadah pada 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan. Orang yang kedua ini dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia wajib memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelumnya pada 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang sampai habis 10 hari pertama dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih terus-menerus dalam dosanya. Maka orang seperti ini dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib menghentikan dosanya, menyesalinya, dan memperbaiki amal ibadahnya. Fa innal fursata ma zalat biyadihi, karena kesempatan untuk bertaubat masih ada di tangannya. Wal insanu fi hazid dunya baina salasati ahwal. Manusia, kata Syekh, dalam kehidupan dunia ini di antara 3 keadaan. Al-halul awal, keadaan yang pertama, waqtun qad mada, waktu yang telah berlalu, la yumkinuhu an yasta'idahu, yang tidak memungkinkan baginya untuk mengulanginya. Wa waqtun mustaqbalun la yadri hal yudrikuhu aw la, dan waktu di masa yang akan datang di mana dia tidak tahu apakah dia akan mendapati waktu tersebut atau tidak. Jangan-jangan sebelum waktu tersebut datang kita sudah meninggal dunia. Wa waqtun huwa fihi, dan waktu yang ia ada di dalamnya, fa alaihi an yaghtanimahu, maka ia wajib untuk mempergunakannya qabla an yafuta ma'al waqtil awal, sebelum waktu tersebut berlalu bersama dengan waktu yang pertama. Jadi manusia dalam kehidupan ini bila dikaitkan dengan waktu, maka mereka dalam 3 keadaan. Yang pertama, waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukan yang kita lakukan di dalamnya, la yumkinuhu an yasta'idahu, tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu tidak bisa sama sekali untuk dikembalikan. Kemudian waktu yang kedua, waktu di masa yang akan datang. Nah, waktu yang akan datang ini kita tidak tahu apakah kita mendapati waktu tersebut atau tidak. Karena kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan sebelum datang waktu yang akan datang, kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak memperoleh atau mendapati waktu tersebut. Oleh sebab itu jangan ditunda-tunda amal ibadah, jangan taswif, jangan takhir,
Jangan menunda-nunda, jangan mengakhir-akhirkan ya ibadah itu. Apa kata Syekh? Wa waktun huwa fihi, waktu yang dia ada dalamnya, yaitu waktu sekarang. Apa kewajibannya terhadap waktu yang ada pada dirinya saat sekarang ini? Fa alaihi an yaghtanimahu, maka dia harus mempergunakannya dengan ibadah sebaik-baiknya. Qabla an yafuta, sebelum waktu tersebut berlalu, ma'al waqtil awal, dengan waktu yang pertama, yaitu waktu yang telah habis ya. Jadi waktu kita yang sebenarnya adalah waktu yang kita sekarang sedang jalani. Oleh sebab itu, waktu yang sekarang kita jalani ini kita wajib pergunakan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan ya sia-sia sehingga dia berlalu sebagai makna waktu-waktu sebelumnya ya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah syair. Beliau berkata, ma madha fata ya, ma madha fata al-mu'ammilu ghaibun walaka sa'atul lati anta fiha. Apa yang telah berlalu ya berlalu. Al-mu'ammilu ghaibun, apa yang diharapkan masih gaib, entah kita dapati atau tidak. Itu masa yang akan datang yang masih tidak kita tahu apakah kita dapati atau tidak. Walaka sa'atul lati anta fiha, dan bagimu waktu yang kamu sekarang sedang jalani. Yang sudah berlalu ya tidak akan bisa dikembalikan. Yang akan datang kita tidak tahu apakah kita bisa mendapatinya atau tidak. Dan waktu kita yang sebenarnya adalah waktu yang sedang kita jalani saat sekarang ini, sehingga kita sepatutnya dan seharusnya mempergunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Fal na'tabir bimudhiyil ayyam, ya, maka hendaklah kita mengambil pelajaran dengan berlalunya hari-hari. Fa innahu munzu qalilin dakhala alaina syahrul ramadan, sesungguhnya baru sebentar ini bulan Ramadan masuk kepada kita. Wal ana madha thulutsahu, dan sekarang sudah berlalu sepertiganya. Bimudhiyil ashril awal, dengan berlalunya sepertiga dari bulan Ramadan, sepertiga pertama dari bulan Ramadan. Kita harus mengambil pelajaran dari cepatnya waktu-waktu berlalu. Ya, hari-hari berlalu dengan cepat, pekan demi pekan berlalu dengan cepat, bulan demi bulan berlalu dengan cepat tanpa kita sadari. Ya, baru kemarin rasanya bulan Ramadan ya masuk, ya, sekarang ya sudah berlalu sepertiganya, kata Syekh. Ya, wa ka'annaha lahzah, seolah-olah dia hanya sekejap mata. Walakin hazil ayyamu mubarakatun, tapi hari-hari tersebut diberkahi, yakni banyak kebaikan dalamnya. Sudah berlalu sepertiga pertama dari bulan Ramadan tanpa kita sadari, tanpa kita rasai, tapi alhamdulillah di dalamnya banyak keberkahan, banyak kebaikan yang dilakukan. Wal ana madha thulutsahu, ya, dan sekarang telah berlalu sepertiganya. Bimudhil ashril awal, dengan berlalunya sepertiga yang pertama. Wa ka'annaha lahzah, dan seolah-olah dia bagaikan sedetik, sekejap mata. Walakin hazil ayyamu mubarakatun, tetapi hari-hari ini diberkahi. Lihat, iza kana al-insanu qad ishtaghallaha fi ta'atillah, hari-hari bulan Ramadan yang telah berlalu dia akan menjadi hari-hari yang diberkahi dengan syarat apabila seseorang mempergunakan hari-hari tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang tidak mempergunakan ya bulan Ramadan yang telah berlalu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang telah berlalu tersebut tidak membawa berkah, tidak membawa kebaikan baginya sama sekali. Fa innaha wa in kanat qalilatan fa innaha tuyan ala khair, sesungguhnya ya waktu yang telah berlalu tersebut meskipun sedikit namun dia dilipat di atas kebaikan, yakni dia diisi dengan kebaikan. Jadi meskipun waktu tersebut singkat, ya pendek, tapi alhamdulillah dia diisi dengan kebaikan. Wa zahabat syahidatun lahu indallahi subhanahu ta'ala, dan waktu tersebut ya dia telah pergi dan akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu ta'ala baginya, ya, bima auda'ahu fiha, dengan amal soleh yang dia lakukan pada waktu tersebut. Wa in kana qad mala'aha bisayyi'at wal ma'asi wal ghaflah wal mukhalafah fa innaha satashhadu alaihi yaumal qiyamah. Tetapi jika seseorang mengisi waktu-waktu tersebut dengan sayyi'at, perbuatan-perbuatan buruk, wal ma'asi, dengan maksiat-maksiat, wal ghaflah, dengan kelalaian, wal mukhalafah, dengan ya pelanggaran, fa innaha satashhadu alaihi yaumal qiyamah, maka dia akan menjadi saksi yang akan memberatkan seseorang pada hari kiamat.
Jadi meskipun ya waktu bulan Ramadan ini singkat, tapi kalau diisi dengan ibadah, maka dia akan menjadi berkah dan akan menjadi saksi pada hari kiamat bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Tetapi jika bulan Ramadan yang singkat ini diisi dengan keburukan-keburukan, dengan maksiat-maksiat, dengan kelalaian, dengan pelanggaran-pelanggaran, maka dia akan menjadi saksi yang memberatkan seseorang pada hari kiamat. Walakin iza taba ila Allah wastaghfar. Namun apabila seseorang bertaubat kepada Allah, wastaghfar, dia minta ampun kepada Allah SWT, ghafarallahu lahu, maka Allah SWT mengampuninya. Wa maha anhu ma aslafa minaz zunubi wasayyi'at, dan Allah akan hapuskan darinya apa yang telah berlalu dari dosa-dosa dan keburukan-keburukannya. Ya. Kesempatan untuk bertobat selalu terbuka. Ya, selama matahari belum terbit di barat dan selama nyawa belum sampai di kerongkongan, kapanpun kita bertobat kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka Allah SWT akan menerima taubat hamba tersebut. Ya, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa, keburukan-keburukan yang telah berlalu. Maka kita wajib bertobat kepada Allah SWT. Ya. Wa ta'ibu minaz zambi kaman la zanba lahu. Dan orang yang bertobat dari dosa sebagaimana orang yang tidak ada dosanya. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dia tidak membawa dosa apapun. Ya, wa hadza min lutfillahi wa rahmatihi bi ibadihi. Dan inilah di antara bentuk kelembutan dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Annahu yumhiluhum, bahwasanya Allah menunda ya turunnya siksaan kepada hambanya yang berdosa. Wa annahu yataqabbalu taubatahum idza tabu ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubatnya jika mereka bertobat kepadanya. Wa yamhu khatayahum, dia akan menghapuskan dosa mereka. Kata Syekh di sini, orang yang bertobat dia tidak punya dosa sama sekali. Ya, dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dia tidak punya dosa. Dan itu merupakan karunia Allah SWT, kasih sayang Allah SWT yang sangat besar bagi hambanya, di mana Allah SWT menunda ya turunnya siksaan kepada hambanya yang berdosa. Dan Allah SWT menerima taubatnya jika mereka bertaubat kepada Allah SWT. Allah akan ampuni dan Allah akan hapus dosa-dosa mereka. Walakin at-taqsir ya'ti min qibalil abdi. Namun ya kekurangan, ya, keterbatasan ya selalu datang dari arah hamba. Allah SWT menyediakan kesempatan yang besar, ya, tapi hamba tidak selalu mempergunakannya. Fa innahu huwa allazi yahrimu nafsahu min hadhihi al-lahazat wa min hadhihi an-nafahat wa min hadhihi al-awqatil mubarakah. Manusia sendirilah yang menghalangi dirinya dari waktu-waktu ini, dari karunia-karunia ini, dan dari waktu-waktu yang diberkahi ini. Allah SWT sudah berikan begitu banyak rahmat, begitu banyak ya kesempatan, begitu banyak waktu-waktu yang berkah di bulan Ramadan ini, tapi ada hamba yang tidak mempergunakannya. Ya. Karena dia tidak mempergunakan, maka dialah yang menghalangi dirinya sendiri untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Huwa allazi yahrimu nafsahu fatamurru alaihi min ghairi an yastafida minha. Dialah yang menghalangi dirinya sendiri sehingga waktu ini ya berlalu di hadapannya tanpa dia memperoleh manfaat sama sekali darinya. Tamurru alaihi wa qad adarra bi nafsihi fiha. Ya, waktu-waktu tersebut berlalu tetapi dia malah ya menimbulkan hal yang membahayakan dirinya dengan dosa tentunya ya. Wasta'malaha fi ghairi ma huwa fi salihihi, dan dia gunakan waktu tersebut untuk sesuatu yang bukan keuntungan dan kebaikan baginya. Dia membuat dosa di bulan Ramadan ya, sehingga rahmat Allah SWT yang melimpah pada bulan Ramadan ini dia tidak peroleh ya. Wallahu yad'uhu wa yaqbaluhu idza taba wa yafrahu bi taubatihi wa yuthibuhu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tetap ya menyerunya untuk bertobat dan menerimanya jika dia bertobat ya. Dan Allah gembira dengan taubatnya dan Allah akan berikan dia pahala. Ya, sebanyak apapun dosa seorang hamba ya dalam kehidupan ini, Allah SWT tetap ya menyuruhnya untuk bertobat. Lihat dalam Al-Qur'an Al-Karim, orang kafir disuruh bertobat, orang munafik disuruh bertobat, nabi pun disuruh bertobat oleh Allah SWT, orang-orang mukmin pun disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubatnya dan Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba lebih daripada kegembiraan seseorang
yang sedang menunggangi binatang tunggangannya di padang pasir yang sangat luas, yang kering, yang panas, dan di atas hewan tunggangannya itu ada makanan dan minumannya. Kemudian ya hewan tunggangannya lari, ya, dan dia tertinggal sendirian di tengah padang pasir. Tidak ada tempat meminta pertolongan sama sekali. Akhirnya orang tersebut berteduh di bawah sebatang pohon menanti kematian. Ya, tiba-tiba ketika dia menanti kematiannya, binatang tunggangannya kembali kepada dia. Tadinya dia sudah yakin akan mati kering di tengah padang pasir. Tapi binatang tunggangannya kembali kepadanya. Bukan hanya binatang tunggangannya, makanannya dan minumannya masih ada di punggung hewan tunggangannya. Bayangkan betapa gembiranya hamba tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah lebih gembira daripada gembiranya hamba tersebut ketika binatang tunggangannya kembali kepadanya. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berlarut-larut dalam dosa. Kemudian jangan ditunda-tunda. Belum tentu besok kita masih hidup. Ya, belum tentu kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di esok hari. Wa yuthibuhu, dan Allah juga akan memberikan pahala kepada orang yang bertaubat. Wal 'abdu yu'ridu an rabbih azza wa jalla. Namun seorang hamba dia tetap saja berpaling dari Allah azza wa jalla. Wallahu yad'uka wa huwa ghaniyun anka. Sedangkan Allah menghimbau engkau untuk bertaubat kepadanya, sedangkan dia maha kaya dari engkau. Itulah di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah seru untuk bertobat, tapi manusia tidak mau, dia berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah tidak perlu kepadanya. Walakin rahmatuhu wa hilmuhu subhanahu wa fadluhu yad'uka ilaihi subhanahu wa ta'ala lihajatika wa manfaatika wa anta tu'ridu anhu. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, dengan karunia-Nya, Ia menyeru engkau untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hajat engkau sendiri, karena untuk kebaikan engkau sendiri. Wa anta tu'ridu anhu, sementara engkau masih berpaling darinya. Wa anta muhtajun ila Allah, la tastagni anhu tarfata ain. Sedangkan engkau memerlukan Allah dan engkau tidak bisa lepas sekejap mata pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun manusia berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun mereka membuat dosa sebanyak-banyaknya, Allah Subhanahu Wa Taala tetap menghimbau mereka, menyeru mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk kebaikan hamba tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya dari kita. Allah enggak membutuhkan kita. Kalau kita bertobat itu adalah untuk kebaikan kita, untuk keuntungan diri kita. Namun apa? Kata Syekh, wa anta mu'ridun anhu. Engkau masih saja berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan engkau perlu kepada Allah dan engkau tidak bisa terlepas sedetik pun dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza minal ajab min hadzal insan. Inilah hal yang mengherankan dari manusia. Madal ashrul awwalu, 10 hari pertama dari bulan Ramadan telah berlalu, walakin bimaza madha min a'marina. Tetapi waktu tersebut berlalu, apa yang kita lakukan dengan berlalunya umur kita tersebut? Wa bimaza ista'malnahu, kemana kita gunakan waktu yang telah berlalu tersebut? Umur kita pasti berlalu, dipergunakan atau tidak, pasti dia berlalu. Dengan kebaikan ataupun keburukan kita isi umur tersebut, dia pasti berlalu. Oleh sebab itu, wa bimaza ista'malnahu, apa yang kita lakukan dalam umur yang telah Allah berikan tersebut. Wa bimaza tawwainahu minal a'mal, dengan amal apa kita isi waktu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan tersebut. Dengan amal ibadah apa kita habiskan umur yang telah Allah berikan tersebut. Dia tazakkara kullun minna hadzal amr, supaya masing-masing dari kita ingat akan perkara ini. Fi hadzal ashr allati madat, pada 10 hari pertama yang telah berlalu. Wa fi ghairiha min umrihi, juga pada waktu-waktu lain dari umurnya. Fa alaihi bittaubati ila Allah azza wa jalla, dia wajib bertaubat kepada Allah azza wa jalla, wastidrakil baqi min umrihi, dan memperbaiki yang masih tersisa dari umurnya. Wal baqi min mawasimil khairi, dan yang masih tersisa dari musim-musim kebaikan qabla an tafuta, sebelum berlalu. Meskipun sebelumnya seperti di 10 hari pertama bulan Ramadan
banyak dosa-dosa yang kita lakukan, banyak keburukan-keburukan, banyak pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua untuk bertobat kepadanya, dan taubat itu adalah untuk kebaikan diri kita, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mesti merenungkan apa yang telah kita kerjakan pada umur yang telah berlalu dari kita. Apakah kita isi dengan kebaikan? Apakah kita isi dengan amal soleh, dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai umur kita berlalu tanpa ada kebaikan yang kita kerjakan di dalamnya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku tidak menyesali sesuatu lebih daripada penyesalanku kepada suatu hari, terhadap suatu hari di mana mataharinya tenggelam dan tidak ada kebaikan yang aku lakukan, dan bertambahnya dosaku. Tetap ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sebelumnya, kekeliruan-kekeliruan kita sebelumnya, sebelum waktu berlalu. Hazil ashrul wasatu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fiha. Pada 10 hari pertengahan ini Nabi SAW beriktikaf padanya. Wal i'tikafu ma'nahu al-baqa'u fil masjid li ta'atillah. Lalu apa makna i'tikaf? Jadi pada 10 hari yang pertengahan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 hari tersebut. Apa makna i'tikaf? Ma'nahu al-baqa'u fil masjid li ta'atillah, yaitu tinggal di masjid untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu makna i'tikaf Seseorang tinggal di masjid untuk apa? Untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa karena berpuasa karena bulan Ramadan, untuk tilawah Al-Quran, untuk qiyamul lail, untuk tarawih, untuk talabul ilmi dan sebagainya. Kana sallallahu alaihi wasallam yabqa fi masjidihi al-laila wan nahara. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari kedua bulan Ramadan ini beliau tinggal di masjidnya pada malam dan siang hari. Yatafarraghu lil ibadah. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah. Wa tilawatil Quran, dan juga untuk tilawah Al-Quran. Wa zikri, dan juga untuk berzikir. Li ilmihi anna hazihil ashra annaha ashrun azimatun, karena pengetahuan beliau bahwa 10 hari ini adalah 10 hari yang agung. Wa annaha ashrun mubarakatun, dan dia merupakan 10 hari yang diberkahi. Fala yatruku syai'an minha yafutu biduni an yasta'milahu fi ta'atillah. Maka beliau tidak membiarkan sesuatu dari waktu tersebut berlalu tanpa beliau pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari kedua Rasulullah SAW beriktikaf. Iktikaf itu maknanya berdiam diri di masjid untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tinggal di masjidnya siang dan malam, dan beliau pergunakan waktu tinggal di masjid tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dan seterusnya. Kenapa Nabi SAW mengisinya dengan berbagai macam ibadah pada 10 hari kedua bulan Ramadan tersebut? Karena dia merupakan 10 hari yang agung, 10 hari yang diberkahi, sehingga Rasulullah SAW tidak membiarkan sedikit pun dari waktu beliau pada 10 hari yang kedua kecuali beliau pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ya'rifu qadral waqti, karena Nabi SAW mengetahui harga dari waktu, mengetahui nilai dari waktu. Wa ya'rifu qimatal waqti haqqal ma'rifah, dan beliau mengetahui nilai dari waktu itu haqqal ma'rifah, benar-benar mengetahui. Kenapa Nabi begitu sungguh-sungguh mengisi 10 hari kedua bulan Ramadan dengan ibadah, dengan ketaatan? Karena beliau mengetahui kadar dari waktu, karena beliau mengetahui harga dari waktu. Fakana sallallahu alaihi wasallam yatafarraghu min a'malihil jalilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pekerjaan-pekerjaan beliau yang lain yang mulia, allati kana yuzawiluha fi sa'iris sana, yang beliau lakukan sepanjang tahun. Wahya kulluha ibadat, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut semuanya adalah ibadah. Wa kulluha fi ta'atillah, dan semuanya adalah untuk ketaatan kepada Allah SWT. Wa fi salihil Islam, dan pekerjaan yang merupakan demi Islam, kebaikan Islam, wal muslimin, dan juga bagi kaum muslimin. Walakinahu fi hadza syahri yatafarraghu lil ibadah wal iqbali 'ala Allah azza jalla. Tetapi beliau pada bulan ini beliau berkonsentrasi untuk beribadah dan menghadapkan diri kepada Allah azza jalla. Nabi SAW pada 10 hari pertama bulan Ramadan, hari kedua bulan Ramadan, beliau berkonsentrasi mengerjakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara pekerjaan-pekerjaan beliau yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang mulia,
beliau ya tinggalkan dulu. Ya, padahal semuanya merupakan ibadah-ibadah, semuanya merupakan ketaatan, dan semua yang beliau lakukan adalah untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Tetapi ya beliau tinggalkan untuk sementara agar beliau fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kana ya'takiful ashra al-awsata, maka beliau beriktikaf pada 10 hari pertengahan. Yataharra lailatul qadri allati qala Allah Ta'ala fiha, demi mencari malam qadar yang Allah SWT jelaskan tentangnya dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, sesungguhnya kami adalah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam yang diberkahi itu ya dipisah-pisahkan setiap urusan yang telah diputuskan. Surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri, dan tahukah kamu apa malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Jadi Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya memperoleh malam qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah terangkan malam qadar itu dalam 2 ayat ya. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4 dan juga surah Al-Qadar ya. Wa hadhihi al-lailatu fi syahri Ramadan qat'an. Malam qadar itu ya secara pasti terdapat pada bulan Ramadan. Jadi malam qadar itu adanya di bulan Ramadan. Walakinnaha la yudra fi ayyi lailatin min layalih. Namun tidak diketahui di malam yang mana dari malam-malam bulan Ramadan. Jadi malam qadar pasti adanya di bulan Ramadan, tapi tidak diketahui di malam yang mana. Ya, persisnya di malam yang mana dari malam-malam bulan Ramadan. Yahtamilu annaha fi awwali lailah. Ya, bisa saja malam qadar itu di malam yang pertama. Wa yahtamilu annaha fi akhir lailah, dan bisa memungkinkan juga dia di malam terakhir. Wa yahtamilu annaha fi ma baina zalika, dan bisa juga bahwa malam qadar itu ada di antara awal dan akhir Ramadan. Ya. La ya'lamu ayya lailatin min Ramadan. Tidak ya, beliau tidak mengetahui di malam bulan Ramadan yang mana ya, malam Lailatul Qadar tersebut. La ya'lamu ayya lailatin min Ramadan illa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui ya di malam yang mana dari bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar illa Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqad akhfaha an ibadihi, sedangkan Allah SWT telah merahasiakan malam tersebut dari hambanya. Wa bayyana fadlaha, dan Allah terangkan keutamaannya. Min ajli an yajtahidu fi jami'i syahri, supaya mereka bersungguh-sungguh dalam semua bulan Ramadan ini. Wa yakunu ajruhum a'zama indallah, sehingga pahala mereka lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tidak ada yang mengetahui di malam mana Lailatul Qadar itu, apakah di malam pertama bulan Ramadan, atau di bulan terakhir bulan Ramadan, atau di malam pertengahan bulan Ramadan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah rahasiakan pengetahuan tentang malam yang mana yang merupakan malam Lailatul Qadar. Ya, dan Allah SWT terangkan keutamaannya. Allah rahasiakan malam yang mana malam Lailatul Qadar, namun Allah SWT terangkan keutamaannya, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Kalau orang beribadah pada malam qadar tersebut, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan ya. Supaya apa manusia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya rahasiakan malam qadar ini? Ya, lihat di sini. Min ajli an yajtahidu fi jami'i syahri, supaya manusia bersungguh-sungguh beribadah ya di keseluruhan bulan Ramadan ini. Kalau diketahui misalnya bulan Ramadan itu ada di tanggal 21 Ramadan misalnya, maka manusia akan sungguh-sungguh beribadah hanya pada tanggal 21. Ya kan? Di luar itu mungkin tidak. Tapi Allah SWT rahasiakan malam Lailatul Qadar itu ya, bisa saja di awal, di akhir, di tengah, atau di mana-mana pun dari malam-malam bulan Ramadan, sehingga manusia
berusaha untuk beribadah secara sungguh-sungguh di di semua malam Ramadannya. Taib. Fayakunu ajruhum a'zama indallah. Kalau mereka bersungguh-sungguh pada semua malam dari malam-malam bulan Ramadan ini, maka pahala mereka lebih besar di sisi Allah. Faman ijtahada fi jami'i syahri. Barang siapa yang bersungguh-sungguh beribadah pada keseluruhan bulan Ramadan, wa qama layali hadza syahri, dan dia mengerjakan solat malam pada malam-malam bulan ini, fa innahu yakunu qad adraka lailatul qadri. Maka sesungguhnya dia telah mendapati malam qadar. Kalau orang sungguh-sungguh beribadah setiap malam pada bulan Ramadan, dari awal sampai akhir, maka dipastikan dia dapat malam qadar. Wa qad adraka fadla hazihi layali kullaha, dan dia sudah mendapati keutamaan malam-malam ini secara keseluruhan. Yakunu jama'a baina fadilatain, dan dia telah menggabungkan dua keutamaan. Qiyami ramadhana kullihi, dia mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan secara keseluruhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Wa kadzalika adraka lailatul qadri allati hiya khairum min alfi syahrin. Demikian juga dia mendapati malam qadar yang ia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jika orang bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan ini, baik pada siang hari maupun pada malam hari, maka sudah dipastikan dia memperoleh keutamaan yang besar dari sisi Allah SWT. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengisi malam-malam Ramadan ini dengan solat malam, sepanjang Ramadan dia mengerjakan solat malam, maka dia akan memperoleh dua keistimewaan. Yang pertama, dia memperoleh pahala solat malam pada bulan Ramadan ini, dan pahalanya adalah diampuni oleh Allah dosanya yang telah berlalu. Yang kedua, dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ail amalu fiha khair min al-amali fi alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beramal soleh pada malam tersebut lebih baik daripada beramal soleh selama 1000 bulan. Wa hadza fadlun azimun fi lailatin wahidatin. Ini merupakan keistimewaan yang besar dalam satu malam. Al-amalu fiha khairun min al-amali fi alfi syahrin. Beramal pada malam tersebut, satu malam tersebut lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan. Qalilun minan nas man ya'ishu alfa syahrin. Hanya sedikit dari manusia yang hidup selama 1000 bulan. Lianna alfa syahrin tazidu ala 80 sanah. Karena 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Kan sedikit manusia yang beribadah terus-menerus selama 80 tahun. Mungkin sangat sedikit apalagi di umat Islam yang umur mereka pendek-pendek, 60-70 tahun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Faqalilu minan nasi man yu'ammaru itu. Faqalilu minan nasi man yu'ammaru 80 sanatan yu'ammiruha kullaha fi ta'atillah. Sedikit sekali dari manusia yang diberi umur 80 tahun, dan 80 tahun itu dia pergunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit. Faman waffaqahu Allah li hadhihi lailah, maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh malam ini, malam qadar, fa inna ajraha aktsar wa afdalu min al-amal fi alfi syahrin. Maka pahalanya lebih banyak dan lebih utama daripada beramal selama 1000 tahun. Haza fadlu minallah. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa likauniha lam tatahaddad fi lailatin muayyanatin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharraha. Karena malam Lailatul Qadar itu tidak tertentu pada malam tertentu, tidak dibatasi pada malam tertentu, tidak dipastikan pada malam tertentu, maka Nabi SAW mencarinya. Wa kana ya'takiful ashr al-awsata, di mana Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari pertengahan. Raja'an yusadifa Lailatul Qadri, karena berharap menemukan malam qadar. Summa tabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam annaha fil ashri al-awakhir. Kemudian nyata atau jelas bagi Nabi SAW
bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir. Fanaqala i'tiqafahu anil ashr al-awsati ila al-ashr al-awakhir. Maka beliau memindahkan iktikafnya dari 10 hari pertama, dari 10 hari pertengahan kepada 10 hari terakhir. Jadi ya, Nabi SAW karena beliau mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar, maka beliau ya iktikaf ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Beliau iktikaf pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT memberitahu Nabi SAW bahawa malam Qadar itu ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka beliau SAW memindahkan iktikafnya dari 10 hari pertengahan bulan Ramadan kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yantahizu al-furas al-khayyirah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mempergunakan kesempatan yang baik ini. Wala yatruku syai'an yadhi'u min umrihi, dan beliau tidak membiarkan ya sedikit pun dari umur beliau sia-sia ya. Wala yatrukul fadaila wala yatrukul awqatal fadilah, beliau tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang utama, tidak meninggalkan waktu-waktu yang utama. Tazhabu biduni an yastafida minha, ya pergi tanpa beliau memperoleh manfaat darinya. Ma'amalahu sallallahu alaihi wasallam min al-a'malil jalilah, sedangkan beliau memiliki pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Wal a'mali allati ta'jizu anhal jibal, dan juga pekerjaan-pekerjaan amal-amal yang gunung sekalipun tidak mampu untuk memikulnya. Bahwa sallallahu alaihi wasallam kana atqan nasi lillah, beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa kana akhwafan nasi lillahi azza wa jalla wa akhsyahum lahu, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling ya takut kepadanya. Wa ma'a hadza kana yahrisu ala hazil awqatil fadilah, meskipun begini maka beliau sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan untuk memperoleh waktu-waktu ini, waktu-waktu mulia ini. Wa yaktanimuha wa yataharraha, beliau ingin ya mempergunakannya dan mencarinya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ya bulan Ramadan ini tidak ada waktu beliau yang berlalu sia-sia, semuanya beliau pergunakan untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal beliau memiliki amal soleh yang sangat luar biasa, amal soleh yang kata Syekh di sini gunung pun tidak mampu untuk mengerjakannya. Ya, karena beliau orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Ya, namun begitu, apakah Rasulullah SAW santai-santai? Tidak. Ya, beliau bersemangat untuk ya mencari malam Qadar, kemudian ya beliau mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahariyun bina wa nahnu al-muqassirun wa nahnu ahlul kasal wa ahlul ghaflah wa ahlul dzunubi wal ma'asi. Hariyun bina an natanabbaha li anfusina wa an nastagila hazil ayyam wa hazil layaliya qabla an tafuta wa lan ta'uda. Maka kita patut ya, kita orang-orang yang penuh kekurangan ini, kita orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai, orang-orang yang punya dosa dan maksiat, maka patut bagi kita untuk ya sadar terhadap diri kita dan mempergunakan hari-hari ini, malam-malam ini sebelum dia berlalu dan dia tidak akan kembali lagi. Maka kita orang-orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan rasa malas untuk beribadah, rasa lalai, penuh dengan dosa dan maksiat, maka kita seharusnya ya juga sangat bersemangat untuk memperoleh malam Lailatul Qadar ini, sehingga kita mempergunakannya untuk beribadah sebaik-baiknya ya, sebelum waktu tersebut berlalu dan dia tidak akan kembali lagi ya. Fa nakhsaruha wa hiya min a'marina, lalu kita menderita kerugian sedangkan dia termasuk bagian dari umur kita. Ma yamurru alaika lahzatun aw yawmun aw usbu'un aw syahrun aw sanatun illa wa zalika min umrika wa lan ya'uda ilaika. Ya, tidak berlalu di hadapan engkau satu detik atau satu hari atau satu pekan atau satu bulan atau satu tahun kecuali yang demikian itu adalah dari umurmu. Walan ya'uda ilaika, dan dia tidak akan kembali kepadamu. Detik-detik, menit demi menit, jam demi jam, pekan demi pekan, bulan demi bulan yang telah berlalu dari kita, ya tahun demi tahun, semuanya itu adalah umur kita dan dia tidak akan pernah kembali kepada kita. Ya, sehingga seperti diterangkan oleh Syekh tadi bahwa waktu yang ada ini, waktu sekarang yang ada ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Walakin iza tubta ilallah, namun kalau engkau bertobat kepada Allah, wa aslahtal amal, kamu perbaiki amal ibadahmu, wa tadarakta, kamu koreksi kesalahan-kesalahanmu yang sudah terjadi, taballahu alaika,
maka Allah SWT akan bertaubat kepada engkau. Wa amma iza istamrarta fil mukhalafati wa fil ghaflati wa fil i'radi zahaba umruka kulluhu khasaratun alaika. Namun kalau kamu terus-menerus dalam pelanggaran, dalam kelalaian, dalam sikap berpaling dari Allah SWT, maka umurmu semuanya habis, ya, menjadi kerugian bagimu. Menjadi kerugian bagimu, ya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Selama nyawa belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerimanya, ya, dan Allah senang dengan taubat hamba tersebut. Tapi kalau seorang hamba dia terus-menerus melanggar, terus-menerus dalam kelalaian, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, umurnya habis dengan sia-sia, maka dia tidak memperoleh selain dari kerugian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haq, saling memberi wasiat untuk memegang teguh kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling memberi wasiat untuk bersabar. Fa kullu insanin khasirun yaumal qiyamah, setiap manusia dia adalah orang yang merugi pada hari kiamat. Ingat ya, setiap manusia dia merupakan orang yang merugi pada hari kiamat. Illa man ittasafa bihazihi sifatil arba, kecuali orang yang memiliki 4 sifat ini. Semua manusia adalah orang yang merugi pada hari kiamat kecuali orang yang memiliki 4 sifat ini. Apa itu? Al-imanu billah, yang pertama dia beriman kepada Allah. Wal amali salih, dia beramal saleh. Wat tawasi bil haq, dia saling memberi wasiat untuk memegang teguh kebenaran. Wat tawasi bis sabri, dia saling memberi nasihat, ya, untuk bersabar. Faman ittasafa bihazihi sifatil arba naja min hazil khasarah wa rabiha wastafada min umrihi wastafada min mawasimil khairi. Barang siapa yang memiliki 4 sifat ini, maka dia telah selamat dari kerugian, dan dia telah memperoleh keuntungan, dan dia telah memperoleh faidah dari umurnya, dan juga telah memperoleh faidah dari musim-musim kebaikan. Wa kanat hayatuhu khairan lahu, dan kebaikannya menjadi, dan hidupnya menjadi kebaikan baginya. Nah, barang siapa yang memiliki 4 sifat ini, maka dia telah selamat dari kerugian, dia telah memperoleh keuntungan yang besar, dan dia sudah mendapatkan faedah dari umurnya. Apa 4 sifat tersebut? Yaitu beriman kepada Allah SWT, beramal soleh, saling memberikan pesan untuk meneguhi kebenaran, dan saling memberikan pesan untuk bersabar, ya. Nah, orang yang memiliki 4 sifat ini, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang beruntung, ya. Taib. Fa innahu yakunu, kemudian wa man dayya, ini lagi, wa man dayya hazihil furas, barang siapa yang menyanyiakan kesempatan-kesempatan ini, wa hazihil awqatil fadilah, dan menyanyiakan waktu-waktu yang mulia ini, wa hazal umrah, dan juga umur ini, fa innahu yakunu khasiran yaumal qiyamah, maka dia menjadi orang-orang yang merugi pada hari kiamat, ya. Barang siapa yang menyanyiakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepadanya, khususnya pada bulan Ramadan, barang siapa yang menyanyiakan waktu-waktu yang mulia, ya, dia yang menyanyiakan umurnya yang diberikan oleh Allah SWT, maka apa yang terjadi? Fa innahu yakunu khasiran yaumal qiyamah, dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Li'anna ribha innama huwa bil a'mali salihah, karena keuntungan di akhirat itu diukur dengan amal-amal soleh. Walaysa ribhu fil amwali wala bil jahi wala bin nasab, dan tidaklah keuntungan di akhirat itu dengan harta benda, dengan pangkat, dengan nasab. Wa innamar ribhu bil a'mali salihah, sesungguhnya keuntungan, kemenangan di akhirat itu adalah dengan amal-amal soleh. Ya, beda dengan di dunia, ya. Di dunia keuntungan, kejayaan, kesuksesan diukur dengan harta, dengan pangkat, dengan nasab, tapi tidak di akhirat. Di akhirat keuntungan, kejayaan, keselamatan, kesuksesan diukur dengan amal-amal soleh, ya. Fa in kana al-insanu wuffiqa lil amali salih fi hayatihi hazihi,
jika seseorang diberikan tuntunan, bimbingan, kemudahan oleh Allah SWT untuk mengerjakan amal soleh dalam kehidupannya ini, fahaza huwa rabih, maka inilah orang yang beruntung. Walau kana min afqarin nas, walaupun dia termasuk di antara orang yang paling fakir. Walau kana min adanan nasi fi nasabihi au martabatihi, meskipun dia orang yang paling rendah dari segi nasab atau kedudukannya. Madama annahu fi ta'atillah azza wa jalla fa huwal azizu indallah wa huwa syarifu indallah. Selama dia dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla, maka dia itu mulia di sisi Allah. Dia hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yanzuru ilal ajsam wa la yanzuru ilal jamal. Allah itu tidak melihat kepada tubuh, tidak melihat kepada keindahan, kecakapan, kegantengan, kecantikan. Wa inna ma yanzuru ilal amal salih. Dia hanya melihat amal soleh. Wa huwa allazi tartaqi bihil abdu darajatan indallahi ta'ala. Dan dialah amal soleh tersebutlah yang membuat seorang hamba naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keuntungan di dunia ini dengan harta benda, dengan pangkat, dengan jabatan yang tinggi. Itulah keuntungan, kesuksesan dan kehebatan di dunia ini diukur. Tapi di akhirat tidak. Di akhirat kemenangan, keuntungan, kejayaan dan keselamatan itu diukur dengan adanya amal-amal soleh. Ya, orang apabila dia dalam kehidupan di dunia ini, dia beramal soleh sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung di akhirat nanti. Ya, meskipun nasabnya rendah, meskipun gajinya kecil selama di dunia, meskipun kedudukannya diremehkan orang selama di dunia, tapi umurnya itu dia pergunakan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, untuk beribadah sebaik-baiknya, maka di akhirat dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah SWT, orang yang dimuliakan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan nasab yang membuat orang jaya di akhirat, bukan kecantikan yang membuat orang jaya di akhirat, bukan harta benda yang membuat orang hebat di akhirat, tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik. Ya, juga tidak melihat harta benda, tidak melihat kecakapan dan kegantengan seseorang. Yang dilihat adalah amal yang soleh. Ya, meskipun orang ganteng, cakap, kaya, ya, tapi dia syirik, dia berbuat maksiat, maka tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia terpandang punya nasab yang hebat, punya pekerjaan yang hebat, punya gaji yang hebat, tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah SWT, maka tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Tapi walaupun seseorang itu rendah di mata manusia, ya, pekerjaannya juga rendah, nasabnya juga rendah, tidak dihargai oleh manusia, tapi dia adalah orang yang soleh, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal solehnya itu menaikkan derajat hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa allazi tartaqi bihi al-'abdu darajatan inda Allah azza wa jalla mahma kana nasabuhu wa mahma kanat manzilatuhu fid dunya. Amal solehnya lah yang akan menaikkan derajatnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun nasabnya rendah, meskipun kedudukannya, posisinya di dunia ini rendah ya. Qad yakunu haqiran indan nas. Terkadang dia adalah orang yang rendah di sisi manusia. Lakinnahu qarimun indallahi subhanahu wa ta'ala. Namun dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh merendahkan muslim yang lain. Meskipun pangkatnya kecil, kedudukannya kecil, ya, kecerdasannya juga ya tidak seperti yang lain, kita tidak boleh rendahkan. Bisa saja dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tinggi kedudukannya karena amal solehnya. Wa qad yakunu faqiran minad dunya. Dia mungkin fakir di dunia ini, lakinnahu ghaniyun bil a'mali salihah. Tapi dia kaya dengan amal-amal soleh. Ghaniyun bil hasanat, dan kaya dengan kebaikan-kebaikan. Yang bisa ibadah itu bukan hanya orang kaya. Orang fakir pun bisa beribadah kepada Allah SWT. Dan ibadah tidak memerlukan biaya. Salat tidak memerlukan biaya. Puasa juga tidak memerlukan biaya. Zikir tidak memerlukan biaya yang besar. Tilawah Al-Quran tidak memerlukan biaya. Ya, tidak memerlukan biaya. Sehingga tergantung kita apakah kita gunakan ataupun tidak ya kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, karena ibadah tidak memerlukan biaya, siapa saja bisa melakukan. Beda dengan maksiat. Maksiat itu perlu biaya. Orang mau ya minum khamar, dia harus beli mahal. Dia mau pakai narkoba mahal. Ya,
dia mau disko-disko, joget-joget di klub malam, mahal, dia harus ya bayar. Dan dia mau melakukan maksiat apapun harus bayar ya. Dia mau berzina dengan seorang perempuan pelacur misalnya, dia harus bayar, tapi tidak dengan ibadah. Tapi meskipun begitu, manusia ya ada bahkan banyak yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak mahal, tidak bayar, maka orang fakir pun bisa beramal soleh. Oleh sebab itu jangan sampai kita ya fakir dari harta, dan jangan sampai juga kita fakir dari amal soleh. Waqad yakunu faqiran minad dunya. Terkadang seseorang fakir dari kehidupan dunia ini, tidak punya harta yang banyak, lakinnahu ghaniyun bil a'malis salihah, tapi dia kaya dengan amal-amal saleh. Ghaniyun bil hasanat, kaya dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala-pahala. Qad yakunu wadhi'an fid dunya. Terkadang dia menjadi orang yang rendah di dunia. Lakinnahu rafi'ud darajati indallahi subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im. Tetapi dia memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga Naim. Fal ibratu laysat bimawazinin nas, ya, maka ukurannya bukan ya standarnya manusia. Wa taqdirin nas, bukan juga ya perkiraan manusia, bukan juga penghargaan manusia. Wa innamal ibratu bil a'malis salihah. Sesungguhnya ya standarnya mulia atau tidaknya manusia di sisi Allah adalah amal solehnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Demikian penjelasan dari majelis yang ke-11 ya. Semoga kita mendapatkan manfaat darinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.